Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pawarta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen videonya ya. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Anak-anak pintar, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Sekarang, ayo kita membaca. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi Indonesia. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Saatnya mengerjakan tugas. Jawablah soal-soal berikut ini berdasarkan teks bacaan yang sudah kalian baca. Nomor 1. Apa isi bacaan di atas? Nomor 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Nomor 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Nomor 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Pada teks bacaan tadi disebutkan bahwa penanaman tanaman padi melalui beberapa tahapan. Berikut ini adalah tahapan pertumbuhan tanaman padi. Dimulai dari pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Kemudian, bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang.
Selanjutnya akan tumbuhlah bulir-bulir padi pada tangkai tersebut. Bulir-bulir padi inilah yang disebut sebagai gabah dan nantinya bisa digunakan sebagai bibit kembali. Padi tumbuh di pesawahan dan tegalan. Agar tumbuh dengan baik, padi memerlukan dukungan dari lingkungannya. Lingkungan tersebut ada dua jenis. Ada yang disebut dengan lingkungan biotik atau lingkungan hidup, dan ada lingkungan abiotik atau lingkungan tak hidup. Dalam satu lingkungan terdapat ketergantungan antar makhluk hidup, juga antar makhluk hidup dengan lingkungannya yang tak hidup. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem baik jika terjadi hubungan seimbang antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sebaliknya, ekosistem akan rusak jika keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungannya dirusak atau diganggu. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nomor 2, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jika terjadi banjir, tanaman padi tidak bisa tumbuh. Berikutnya, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Penyebab keseimbangan lingkungan terganggu ada dua macam, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam terdiri atas bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, gempa, tsunami, angin topan, dan kekeringan. Sedangkan faktor manusia berupa kegiatan-kegiatan manusia yang tidak bijak dalam mengelola sumber daya alam. Sayangnya, ternyata faktor manusia menjadi penyebab utama keseimbangan lingkungan terganggu. Contohnya sebagai berikut ini. Aktivitas yang dilakukan manusia yaitu membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Sampah yang dibuang ke sungai akan mencemari lingkungan. Akibatnya, makhluk hidup yang ada di sungai akan terganggu perkembangannya. Bahkan, lama-kelamaan makhluk hidup tersebut akan mati. Apabila salah satu makhluk hidup mati, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Solusinya apa? Solusinya adalah dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan limbah, terutama yang bersumber dari pabrik, sebaiknya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir, sehingga dampak dari limbah tersebut bisa diminimalisir. Tugas kalian yang sekarang adalah berikan 5 contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan beserta akibat yang ditimbulkan. Kemudian, berikan solusi atas aktivitas tersebut. Contohnya seperti tadi yang sudah Pak Warta sampaikan. Ini aktivitas manusianya. Akibatnya apa? Dan cara mengatasinya bagaimana? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, makanan pokok masyarakat Indonesia diantaranya adalah beras, ubi, jagung, dan sagu. Tahukah kamu dari mana bahan-bahan makanan tersebut berasal? Semua bahan makanan tersebut berasal dari sumber daya alam yang dikelola oleh manusia, yaitu melalui kegiatan pertanian.
Jenis tanaman yang dibudidayakan petani pun ternyata tidak sama dari setiap daerahnya, disesuaikan dengan keadaan alam di wilayah tersebut. Indonesia terdiri atas berbagai wilayah dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut, berarti posisinya ada di dekat laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian ada juga yang disebut dengan dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Berarti posisinya berada pada 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dan yang selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Tugas selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini sesuai kategori yang diminta. Jadi kalian lengkapi, misalkan pantai. Pantai itu lokasinya seperti apa? Dataran tinggi lokasinya bagaimana? Dan dataran rendah lokasinya seperti apa? Tadi sudah disampaikan pada tayangan sebelumnya. Begitupun dengan kategori-kategori selanjutnya. Anak-anak pintar, demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.